Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kembali lagi sama aku di Mutia Hanum. Hari ini kita akan bahas tentang Yordania, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia modern, yaitu kota kuno Petra yang begitu istimewa. Terletak jauh di dalam gurun Yordania, Petra adalah kota batu kuno yang dipahat dari batu pasir merah muda. Petra sempat hilang selama berabad-abad dan ditemukan kembali pada tahun 1812. Inilah yang mendorong sejarawan untuk menyebutnya sebagai kota hilang. Apa yang spesial dari keajaiban arkeologi kuno yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi itu? Ayo kita sama-sama bahas, dan go anywhere, keep on watching. Petra adalah kota kuno yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi. Ini menjadikannya salah satu kota tertua yang bertahan di seluruh dunia. Mendapat julukan kota mawar, Petra didirikan oleh orang-orang Nabatin, yaitu orang Arab kuno yang membentuk pusat budaya di sana. Pasalnya, Petra terletak di sepanjang jalur perdagangan kuno yang paling sibuk dan penting, yaitu antara Laut Merah dan Laut Mati. Petra juga berada di persimpangan rute antara Arab, Mesir, dan Syria. Maka tidak heran jika Petra sempat menjadi tempat persinggahan penting bagi para pedagang asing. Mereka membayar air dan tempat berteduh di tengah padang pasir. Ini berarti Petra menjadi kaya dan makmur pada masanya. Bangsa Nabatin adalah penduduk asli dari Arab Barat Laut. Mereka hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah selayaknya masyarakat di zaman kuno. Wilayah nomaden mereka masih berada di kawasan Yordania. Para Nabatin ini baru membuat sebuah kerajaan pada abad 312 sebelum Masehi. Seiring waktu, kerajaan ini pun berkembang pesat hingga membuahkan karya peninggalan semegah Petra. Petra merupakan ibu kota dari kerajaan Nabatin karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan peradaban. Maka Petra harus dibangun secara proporsional. Pembangunannya menghitungkan kemungkinan serangan badai pasir dan serbuan musuh kerajaan. Akhirnya dipilihlah lokasi terbaik di lembah Wadi Araba agar dapat terlindung dari bahaya kedua ancaman tersebut. Rupanya, peradaban modern memang bukan peradaban canggih pertama di dunia. Orang-orang Petra menjadi salah satu pendahulu yang memiliki tingkat kecanggihan teknologi tinggi. Di zaman penuh batu tersebut, mereka telah memanfaatkan pompa hidrolik sebagai bagian dari sistem pengairan sehari-hari. Warisan tersebut sampai saat ini dalam kondisi baik dan dapat menjadi petunjuk bagi para sejarawan untuk semakin menguat misteri sejarah Petra. Yang disayangkan, banyak orang dan pengamat seni adalah kehilangan Petra. Waktu pastinya adalah tahun 106 Masehi, tepat sehabis perang salib berdarah melanda kawasan Timur Tengah. Bangsa Romawi menduduki Petra, kemudian kota unik tersebut menghilang secara perlahan. Kekuasaan Roma di bawah Kekaisaran Bizantium yang terkenal mendesak kerajaan Nabatin. Jalur ekonomi antar kerajaan terpuruk karena kalah bersaing. Ditambah beberapa bencana alam berupa gempa bumi semakin memaksa Petra lenyap di pertengahan abad 700 Masehi. Sayangnya, tidak ada bukti atau peninggalan yang menceritakan kronologis menghilangnya Petra. Seorang aventurir dari Swiss bernama Johann penasaran dengan menghilangnya Petra yang misterius. Sejarah tidak dapat mencatat proses menghilangnya kota batu itu. Karenanya, Johann merasa harus mengelabui penduduk menjadi penganut agama Islam yang menjadi agama mayoritas di sana. Ia pun mengenakan pakaian Baduin khas penduduk selama melakukan penyelidikan. Di tahun 1812 Masehi, ia memperkirakan Petra telah lenyap selama 5 abad. Bukan hanya terkait dengan sejarah misterius kota kuno, Petra memiliki hubungan baik dengan sejarah agama Islam. Walaupun tidak terkait dengan sejarah Ka'bah di Mekah, namun Petra juga kerap dikunjungi orang-orang Muslim dari seluruh bumi. Kota kuno Petra setengah diukir dan setengahnya dibangun dari batu pasir lokal. Pasir tersebut bernuansa merah, putih, dan merah muda. Kota ini bahkan mengambil namanya dari bahan pembuatannya, berasal dari kata Yunani yaitu Petros yang berarti batu. Prestasi arsitektur yang mengesankan ini menampilkan berbagai gaya arsitektur, mulai dari ukiran batu Nabatin hingga kuil, kolom, dan tatapan Yunani Romawi dan Helenistik.
Salah satu aspek Petra yang paling terpelihara adalah kuil yang dikenal sebagai Treasury. Kemungkinan besar, ini merupakan kuil atau makam dan kemudian digunakan sebagai biara. Hebatnya, hanya 15% dari Petra yang telah ditemukan dan dibuka untuk turis saat ini. Sisa kota masih terkubur di bawah gundukan puing, menunggu untuk ditemukan. Menurut perkiraan sejarawan, ukuran Petra 4 kali lebih besar dari Manhattan dan luasnya sekitar 160 km persegi. Hebatnya, kawasan luas ini dulunya menampung lebih dari 30.000 orang. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari sejarah Petra adalah kompleksitas fasilitasnya karena dibangun di tengah padang pasir. Suku Nabati menemukan cara yang efisien untuk menyalurkan air ke jantung kota melalui pembangunan bendungan dan waduk. Bahkan sistem irigasi mereka sangat efektif. Orang Petra bahkan berhasil menumbuhkan kebun yang subur dengan pohon-pohon tinggi dan memiliki air mancur yang mengalir di daerah tersebut. Semua ini mungkin sulit dibayangkan jika melihat runtuhan kota saat ini. Pada akhir abad keempat, sebagian besar Petra rusak parah akibat gempa besar. Gempa tersebut hampir memeratakan seluruh kota. Banyak penduduk kemudian pergi dan kota itu pun perlahan runtuh. Ini berarti kota itu hilang selama berabad-abad. Namun, pada tahun 1812, runtuhan Petra ditemukan kembali oleh penjelajah Swiss, yaitu Johann Ludwig Burckhardt. Ia melakukan perjalanan melintasi Sahara ke Niger untuk mencari sumber sungai. Mengingat pentingnya sejarah yang terukir di dinding batu kolosal, tidak mengherankan jika Petra menjadi latar teater untuk beberapa film, program TV, dan video game. Yang paling terkenal adalah film layar lebar Hollywood, Indiana Jones and the Last Crusade, yaitu pada tahun 1989, dan The Mummy Returns, yaitu pada tahun 2001. Petra merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga dari warisan budaya manusia yang telah menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1985. Lalu di tahun 2007, Petra menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Semua orang mengetahui kentalnya pengaruh Islam di kawasan Timur Tengah dan Jazirah Arab, sehingga keberadaan Petra pun dapat dilihat dari kacamata Islam sebagai agama mayoritas, bahkan agama resmi negara-negara di kawasan tersebut. Penduduk Arab menamai Petra dengan julukan Al-Bitra. Keberadaan bangunan kuno yang diletaknya di apit pegunungan berbentuk sayap tersebut termuat dalam sebuah hadis. Hadis tersebut menyebut bahwa sebuah bangsa Arab pada masa peradaban kuno. Bangsa tersebut adalah Ambat Asyam yang mendiami wilayah antara semenanjung Sinai sebagai tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dengan semenanjung Harum. Menurut kitab Al-Qamus Al-Islami, kota Petra yang berperadaban tinggi adalah peninggalan bangsa Ambat Asyam. Kota ini adalah pusat perdagangan internasional karena melibatkan kafilah-kafilah dagang dari wilayah Syam, Mesir, dan Arab. Ketika Islam sudah mulai muncul, bangsa Ambat Asyam sudah beralkulturasi dengan kebudayaan bangsa lain. Pernyataan ini dikemukakan dalam Atlas Al-Hadis Al-Nabawi, ciptaan Dr. Syauqi Abu Khalil. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa Ambat Asyam mempunyai kaligrafi khas yang dinamakan Khat Nabti. Sebuah media internasional menetapkan Petra sebagai anggota 40 tempat yang harus dikunjungi sebelum mati. Penetapan ini benar-benar menunjukkan kebesaran Petra yang unik tak tertandingi. Bebatuan cadas dengan tinggi 40 meter yang dipahat entah menggunakan teknologi apa. Yang jelas bangunan ini multifungsi sebagai benteng pertahanan sekaligus kota administratif. Meski ada banyak mitos yang melingkupi Petra sebagai situs arkeologi tingkat dunia, beberapa di antaranya masih erat bertalian dengan sejarah Islam, namun keyakinan-keyakinan ini masih belum dapat dipercayai kebenarannya karena masih belum ada bukti otentiknya. Ternyata bukan hanya Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam saja yang melukiskan nama di sejarah Petra. Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi utama dalam agama Islam pun diyakini pernah datang ke Petra. Sejarahnya masih berada dalam zaman awal kenabian ketika Rasulullah diajak pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memang sayang kepada Nabi Muhammad, yaitu keponakannya. Wujud kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad tersebut dituangkan dalam bentuk
untuk memberi segala fasilitas dan mengajari cara berdagang. Kemana-mana Abu Thalib selalu mengajak Nabi Muhammad berniaga, termasuk ketika ia pergi berdagang ke Syam atau yang sekarang dikenal dengan Suriah. Ketika perjalanan menuju Syam tersebut, Rasulullah dipercaya sempat singgah di wilayah Petra. Kepercayaan tradisional bangsa Arab lainnya meyakini Nabi Musa alaihissalam sebagai bagian dari sejarah Petra. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah dapat memancarkan air dari sekali pukulan ke sebuah batu. Orang-orang setempat sangat yakin Wadi Musa di kota Petra adalah tempat dahulunya Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya. Wadi itu berbentuk lembah sempit di wilayah Petra. Itu dia guys tentang sejarah Yordania. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.